Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang ke-5. Kita lihat pada bagian pertama. Ada pengertian. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau yakin. Sedangkan hari akhir adalah hari di mana seluruh alam semesta akan hancur. Nah, kalau menurut istilah, iman kepada hari akhir adalah meyakini atau mempercayai bahwasannya hari kiamat pasti akan terjadi. Di dalam Islam, hari kiamat atau hari akhir ini dibagi menjadi dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat sukro. Bagaimana pengertiannya? Mari kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, kiamat kecil atau kiamat sukro merupakan bencana alam hingga kematian yang menimpa seseorang. Nah, kalau kiamat kubro atau kiamat besar ini kiamat yang peristiwa kehancuran seluruh alam, semesta dan seisinya. Kalau kiamat kubro ini berarti sudah tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Semua orang telah meninggal dan dunia telah hancur. Nah, kita lihat pada bagian ketiga, kiamat kubro dan kiamat sugro ini memiliki tanda-tanda. Kiamat sugro, tanda-tandanya itu meninggalnya seseorang. Memang semua orang itu meninggal, terutama meninggalnya seseorang ini terutama bagi para ulama. Kemudian terjadinya bencana alam, baik itu gempa bumi, tsunami, longsor, gunung yang meletus, dan sebagainya. Contoh dari terjadinya bencana alam ini baru-baru terjadi di Isimu, banjir di Isimu. Kemudian semakin tersebarnya kebodohan dalam kehidupan, maraknya kehidupan masyarakat dalam mengonsumsi minuman khamar. Jadi, salah satu dari tanda-tanda kiamat sukro yaitu orang-orang itu merasa kalau macam mereka meminum khamar seperti mereka minum air putih biasa. Meningkatnya tindakan kejahatan yang keji seperti pembunuhan, seperti pencurian, dan segala sesuatu yang keji, yang jahat. Kemudian terjadinya kekacauan di mana-mana, masyarakat berlomba-lomba meninggikan bangunan atau gedung. Seperti yang kita lihat di kota-kota itu banyak sekali gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Kemudian banyaknya orang yang menuntut ilmu karena harta, pangkat, dan kedudukan, bukan karena Allah. Maraknya perzinahan, maraknya tindakan korupsi. Seperti kita tahu, di Indonesia ini banyak sekali terjadi korupsi. Tanda-tanda dari kiamat kubro. Nah, pada kiamat kubro ini, tanda-tandanya yaitu keluarnya api dari dasar bumi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api dari tanah Hijaz dan yang akan menerangi leher unta daerah Bushar, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian terjadinya peperangan antara umat Islam dan Yahudi. Kemudian zaman yang saling mendekat. Nah, artinya zaman yang saling mendekat ini adalah waktu itu terasa sangat singkat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, saat akan tiba kiamat, zaman saling mendekat. 1 tahun serasa seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti menyalakan kayu dengan api. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian ada melimpahnya harta benda yang dimiliki manusia, terbitnya matahari dari arah terbenam. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, belum akan tiba kiamat melainkan matahari akan terbit dari barat. Jika terbit dari barat, maka seluruh umat manusia akan beriman. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelumnya, atau dia belum
mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian munculnya Yajuj dan Majuj, diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim, dinyatakan bahwa karena fitnah dan petaka yang diakibatkan oleh ulah Dajjal, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Dan Dajjal akan terbunuh di sebuah desa dekat Baitul Maqdis di Palestina. Kemudiannya adanya tiupan sangkakala yang meniup sangkakala itu adalah malaikat Israfil. Terbelahnya bulan dan munculnya Dajjal. Nah, setelah kiamat ini masih ada lagi perjalanan, masih jauh lagi perjalanan kita. Kita lihat di sini ada alam barzah atau yaumul barzah, ada yaumul ba'd, yaumul marsyah, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul sirat, syafaat, surga dan neraka. Nah, yaumul barzah adalah hari dibangkitnya manusia dari alam kubur untuk menghadap kepada Allah guna mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan ketika di dunia. Kemudian ada yaumul ba'd, yaitu hari dibangkitkan manusia dari alam kubur. Keadaan manusia pada saat itu sangat beragam, tergantung dari amal baik dan buruknya selama di dunia. Kemudian ada yaumul marsyah, ada hari dikumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur untuk menunggu peradilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu dikumpul di padang marsyah. Nah, katanya itu antara kepala dengan matahari itu hanya sejengkal jaraknya. Nah, terus di padang marsyah setiap nabi memiliki telaga untuk memberikan minum umatnya. Adapun kaum mukmin akan mendatangi telaga Nabi Muhammad yang bernama Al-Kautsar yang telah dijanjikan Allah. Orang yang tertolak dari telaga ini adalah kaum murtad dan munafik. Pendapat lain adalah ahli maksiat dan pelaku dosa besar. Allah menjelaskan keistimewaan telaga Al-Kautsar ini dalam Quran pada surah Al-Kautsar ayat 1-3. Kemudian ada yaumul hisab. Yaumul hisab ini adalah perhitungan seluruh amal, perbuatan baik dan buruk umat manusia. Tidak ada sekecil pun perbuatan yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah seadil-adilnya Allah. Biarpun itu hanya kebaikan sekecil zarah, pasti ada ganjarannya. Dan kejahatan sekecil biji zarah tetap ada ganjarannya. Kemudian yaumul mizan. Yaumul mizan ini adalah penimbangan amal perbuatan manusia. Semua tindakan dan perbuatan manusia diperhitungkan baik dan buruknya. Ini adalah seadil-adilnya pertimbangan, seadil-adilnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Kemudian ada sirat atau jembatan Siratul Mustaqim. Ini adalah jalur atau jalan penentu dari masing-masing manusia yang telah dihisab dan ditimbang amal buruknya. Pada tahap ini manusia akan ditentukan masuk neraka atau masuk ke surga. Hal ini tergantung dari amal baik dan buruknya selama di dunia. Nah, jika kalau seandainya amal baiknya, dia memiliki amal baik, dia ketika melewati Siratul Mustaqim itu dia merasa mudah, sangat mudah. Kemudian kebalikan, jika dia memiliki amal yang buruk, ketika dia melewati Siratul Mustaqim dia merasa sangat susah. Kemudian ada syafaat atau pertolongan yang diberikan kepada umat manusia yang beriman. Kemudian yang paling terakhir adalah surga dan neraka. Nah, ini adalah tempat terakhir pembalasan manusia. Bagi yang memiliki amal yang baik, maka dia ditempatkan di surga, dan jika dia memiliki amal yang buruk, maka dia ditempatkan di neraka. Perlu diketahui bahwa surga dan neraka itu memiliki tingkatnya masing-masing.
Kalau surga yang paling tinggi itu surga Firdaus. Nah, surga Firdaus merupakan surga yang pertama yang posisinya berada paling atas. Surga Firdaus diciptakan dari emas merah. Kemudian ada surga Adan. Surga ini merupakan surga yang berada di tingkat kedua. Nah, surga ini diciptakan dari intan putih. Pada posisi yang ketiga ada surga Naim. Surga ini merupakan surga yang ketiga dan diciptakan dari perak putih. Kemudian sudah surga Ma'wa. Surga ini merupakan tingkatan yang keempat dan diciptakan dari jamrud hijau. Ada surga Darussalam. Surga Darussalam adalah surga yang kelima dan diciptakan dari yakut merah. Ada surga Darul Muqamah. Surga ini merupakan tingkatan yang keempat dan diciptakan dari permata putih. Ada surga Al-Maqamul Amin. Ini merupakan surga yang tingkatan yang ketujuh dan diciptakan dari permata putih. Dan yang paling terakhir pada tingkatan yang ke-8 ada surga Khuldi. Surga ini diciptakan dari marjan merah dan kuning. Nah, kalau itu tadi surga, sekarang kita bahas tentang neraka. Kalau neraka, surga ada neraka jahanam. Neraka jahanam ini merupakan neraka yang berada paling atas. Neraka jahanam ditempati oleh kaum muslimin atau umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa besar tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Kemudian ada neraka Sa'ir. Neraka ini merupakan neraka yang berada di tingkatan kedua. Neraka Sa'ir dihuni oleh orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat serta orang-orang yang memakan harta anak yatim. Neraka Mutamah adalah neraka yang berada pada tingkatan ketiga. Neraka Mutamah dihuni oleh orang-orang yang Yahudi beserta pengikutnya. Dan kemudian ada neraka Lazza. Nah, ini merupakan neraka pada tingkatan yang keempat. Kemudian ada neraka Saqar. Neraka ini merupakan neraka pada tingkatan yang kelima. Neraka Saqar dihuni oleh orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Tempat orang yang menyembah selain Allah. Kemudian ada neraka Jahim. Neraka Jahim ini neraka yang keenam. Neraka Jahim dihuni oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Kemudian neraka yang paling ngeri adalah neraka Hawiyah. Nah, neraka Hawiyah ini merupakan neraka yang berada paling bawah atau dasar dan merupakan neraka yang paling mengerikan. Neraka Hawiyah ditempati oleh orang-orang munafik dan kafir. Apa sih hikmah dari beriman kepada hari akhir? Ini ada beberapa hikmah dari beriman kepada hari akhir. Ada meningkatnya ketakwaan kepada Allah, senantiasa beramal saleh, berbuat baik kepada sesama, muncul rasa takut berbuat maksiat, mempersiapkan diri dengan baik. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai iman kepada hari akhir. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila dalam presentasi tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena telah mendengar dan menyimak presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.